Ya, baik ya. Sudah muncul di layar kawan-kawan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Coba kita mulai pakai slides. Ya, kita awali pembahasan materi inti pada pertemuan malam ini. Oke, seperti biasa, ini pengantar perpajakan, maka kita harus mengenal beberapa istilah ya, apa yang dimaksud dengan apa saja sih ya yang ada di dalam asas perpajakan. Oke, mungkin kawan-kawan sudah mengenal nih beberapa istilah tentang asas ya kan pengenaan pajak. Ya. Ada yang masih ingat apa saja? Silakan, ada yang masih ingat? Oke. Beberapa minggu lalu ya di pertemuan sebelumnya kita sebenarnya sudah menyinggung istilah-istilah ini ya. Jadi asas perpajakan sendiri ya, asas perpajakan itu ya merupakan dasar dan pedoman ya yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak ya. Nah, karena pajak ini memiliki peran yang amat penting ya bagi keberlangsungan sebuah negara, terutama adalah Indonesia ya. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan, betul kan? Nah, agar aktivitas perpajakan ini dapat berjalan lancar, maka pemerintah pun harus menyediakan payung hukum ya dan asas pemungutan pajak. Oke. Yang tadi saya sampaikan bahwa asas perpajakan ini ya merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan ya atau melakukan pemungutan pajak. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, oke, di sini ya, dalam mengenakan pajak terhadap wajib pajak, institusi ya pemungut pajak harus memperhatikan berbagai faktor terkait sumber penghasilan atau manfaat objek pajak dan penerima penghasilan atau manfaat dari subjek pajaknya. Oke ya. Yang selanjutnya dikenal sebagai asas pengenaan pajak. Apa saja sih gitu kan? Nah, salah satunya adalah ini kawan-kawan, adanya asas domisili ya atau domicile residence principle. Nah, di asas domisili ini ya atau asas tempat tinggal sama saja ya, bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Ya, artinya ya berdasarkan asas ini ya, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh ya orang pribadi atau badan. Oke. Apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara tersebut atau badan yang berkedudukan di negara tersebut. Gitu. Nah, jadi kaitannya ya dalam hal ini tidak mempersoalkan dari mana sih penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal ya. Nah, maka sebabnya bagi negara yang menganut asas ini dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya, dia akan menggabungkan asas domisili atau kependudukan. Ya, dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri ya atau negeri itu maupun penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, istilahnya adalah worldwide income atau dengan singkatannya itu adalah WWI. Nah, jadi begitu maksudnya contohnya ya.
dari asas domisili ini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah asas sumber atau source principle. Nah, di dalam asas sumber ini ya, kalau kawan-kawan masih ingat ya, asas sumber itu ya, negara menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan ya, yang hanya apabila pengenaan atau penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima ya oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Maksudnya begini, dalam asas ini ya tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan tersebut ya yang memperoleh penghasilan, maksudnya seperti itu. Nah, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajaknya adalah objeknya. Oke, bukan dilihat dari subjeknya, tapi dilihat dari objeknya. Ya, yang timbul atau berasal dari negara tersebut. Contohnya gini deh. Ini ada tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Maka dari penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja asing tersebut ya, yang didapat di Indonesia, itulah yang akan dikenakan pajak ya oleh pemerintah Indonesia. Maksudnya seperti itu. Oke, jadi tidak melihat subjeknya, tidak melihat orang pribadi atau badannya, tapi melihat dari objeknya ya, atau melihat dari sumber penghasilannya. Oke, contohnya tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah asas kebangsaan ya atau nasionalitas atau kewarganegaraan. Nationality ya, citizenship principle. Nah, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan tersebut. Ya. Oke. Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan. Jadi kita melihat statusnya, status kewarganegaraannya. Nah, berdasarkan berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana sih penghasilan yang akan dikenakan pajak. Seperti halnya dalam asas domisili tadi, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Oke, jadi begitu ya, dilihat dari kewarganegaraannya. Demikian ya kawan-kawan yang dimaksud dengan asas pengenaan pajak. Oke, sekarang kita lihat lagi ya yang berikutnya. Nah, lalu apa saja nih asas pengenaan pajak di Indonesia? Gitu kan? Oke, ada yang tahu? Jadi ya, pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Ya, nah untuk wajib pajak dalam negeri pengenaan pajaknya didasarkan atas asas domisili. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia dilakukan pengecekan batas waktu ya untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan ini termasuk wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri. Nah, menentukannya bagaimana? Kita lihat orang pribadi ini tinggal di Indonesia itu berapa lama. Kalau misalkan lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, ya, maka sudah pasti orang pribadi atau badan ini disebut sebagai wajib pajak dalam negeri. Ya, atau sebaliknya nih. Ya, apabila si wajib pajak orang pribadi atau badan tinggal di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya, maka wajib pajak orang pribadi maupun badan tersebut sebagai
wajib pajak luar negeri. Nah, itu jadi dilihat dari waktunya, time test-nya. Ya, dilihat dari time test-nya. Seperti itu, ya. Nah, bagi wajib pajak luar negeri, artinya bagi wajib pajak luar negeri hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja, ya. Yang selanjutnya atau lazimnya, ya, pada praktik perpajakan di berbagai negara itu diatur perjanjian perpajakan antar negara. Ya, untuk apa? Untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Nah, ini istilahnya namanya disebut sebagai tax treaty atau P3B. Ya. Oke. Nah, itu tadi demikian ya kawan-kawan mengenai poin-poin penting dari asas pengenaan pajak di Indonesia. Nah, kita lihat lagi ke sini ya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu dia memiliki 7, salah satunya ya, 7 asas pengenaan pajak. Oke, di antaranya adalah apa ini namanya? Asas finansial ya. Ya, jadi di Indonesia kita memiliki 7 asas pengenaan atau pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman ya. Jadi itu ada 7 yang selalu dijadikan pedoman. Yang pertama ada asas finansial. Oke, asas finansial ini kita lihat ya dari mana nih? Kalau kita lihat berdasarkan asas ini ya, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan atau finansialnya ya wajib pajak ya, atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Oke, contohnya gini. Di sini ada siapa aja nih? Bentar. Di sini ada siapa aja? Oke, coba saya mau lihat. Nah, oke, ini misalkan nih ada Alvira sama Anissa ya. Kita ambil sampling aja, misalkan seperti itu. Oke, misalkan gini. Alvira bekerja sebagai seorang guru honorer. Nah, dengan pendapatan sekitar 15 juta per tahun. Nah, sementara Anissa bekerja sebagai advokat. Nah, dengan pendapatan sekitar 1 miliar per tahun. Nah, udah jelas nih, dari segi pendapatannya aja udah berbeda, betul kan? Alvira 15 juta per tahun. Ya, artinya apa? Masih di bawah PTKP tuh. Karena PTKP kita tadi kan 54 juta gitu kan? Nah, jadi Alvira artinya apa? Dia belum memenuhi ya kriteria dari pembayaran pajak. Karena apa? Karena tadi penghasilannya masih di bawah PTKP. Artinya pajak yang disetor itu nihil. Ya, pajak yang dipotong atau yang dibayar itu nihil. Nah, tapi si Anissa berbeda. Anissa penghasilan per tahunannya 1 miliar nih. Penghasilan per tahunnya netonya, penghasilan neto per tahunnya di 1 miliar. Nah, Anissa berarti sudah memiliki kewajiban membayar pajak. Karena apa? Karena dia sudah di atas PTKP. Nah, dari 1 miliar tadi ya kita kurangkan 54 juta. Ya, jadi penghasilan kena pajaknya adalah 964 juta. Nah, 964 juta ini baru kita hitung ya sesuai dengan lapisan pajak tadi. Karena ini sudah lebih dari 500 juta ya, maka semua lapisan pajak sudah terpenuhi. Oke, coba Ibu ilustrasikan ya di sini ya. Boleh diilustrasikan sejenak? Boleh ya? Oke, baik, biar nggak bingung maksudnya seperti itu. Dengan izin ya, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Oke. Dipakai whiteboard aja. Ini ya.
Misalkan lihat di sini ya. Tadi kan penghasilan Alfira ya. Alfira sebagai guru ya sebesar 15 juta ya tadi ya. Nah, sedangkan penghasilan Anissa sebagai seorang advokat ya. Mas ini tahun. Oke. 1 miliar tadi kan. Nah, oke, dari sini kita lihat ya, Oke, pertama kita lihat dulu. Karena Indonesia memiliki peraturan tentang PTKP ya, maka PTKP ya, PP sendiri adalah 54 juta ya, 54 juta per kita lihat di sini ya. Ya baik ya. Nih. Ini untuk WP sendiri. Sebentar, Ibu berikan dulu ya. Terus apabila WP-nya menikah atau kawin, maka ada penambahan sebesar 4.500.000. Oke. Nah, untuk tanggungan maksimal 3 ya yang ditanggung itu adalah 4.500.000 juga. Paham ya sampai di sini ya? Oke, sekarang kita lihat nih perbedaannya. Oke, teman-teman bisa lihat posisi yang sebelah kiri dengan kanan ya. Oke, Alfira penghasilan 15 juta per tahun. Oke. Anissa 1 miliar per tahun. Tadi saya sampaikan. Alfira, kalau 15 juta dikurangi dengan 54 juta, karena statusnya tidak kawin ya. Oke, saya tambahkan dia di sini. Oke ya. Tambahkan TK 0. Gitu ya. Anissa juga sama nih. TK 0. Oke. Ya. Jadi Alfira belum bisa membayar pajak karena masih di bawah PPKP. Jadi dia nihil disebutnya. Gitu. Nah, sementara Anissa sudah kan karena sudah melebihi PPKP. Nah, bagaimana nih penghitungannya? Oke, kita hitung di sini, kita mulai hitung. Hitung ya. Berarti penghasilan neto ya. Penghasilan neto dari Anissa itu adalah 1 miliar. Kan? Nah, dikurangi dengan PTKP. Statusnya adalah tidak kawin, terus tidak memiliki tanggungan. Betul kan? Oke, berapa nih? 54 juta. Oke, kita kurangkan di sini. 54. Iya. Nanti kawan-kawan bantu saya berhitung ya. Biar saya nggak salah biar cepat terbantu. Nah, lalu penghasilan kena pajak ya. Nah, penghasilan kena pajak ini adalah sebagai dasar penghitungan pajak. Oke, berapa tadi? 960 berapa nak? 46 ya nak? Betul nggak nak? Iya, Bu. Oke, bantuin Ibu ya ngitung ya. Mohon maaf. Oke ya, biar kita sama-sama nanti bahas. Ya udah jelas nih. Kita udah ketemu nih penghasilan kena pajaknya. Nah, baru kita hitung PPh terutang si Anissa. Ya. Oke, PPh terutangnya
Nah, ingat ya, ini karena di atas 500 juta, jadi semua lapisan masuk. Oke, lapisan pertama 5%. Nah, tadi saya udah menyampaikan bahwa lapisan pertama 0 ya, 0 sampai dengan 50 juta. Oke, berarti di sini kita kalikan 50 juta dulu. Ya. Berapa nih? Gitu kan? Berarti 2.500.000, betul kan? Oke, karena kan 5 kali 5 25, ya kan? Nah, lapisan yang kedua tadi tarifnya berapa, Nak? 15%. Range-nya berapa tadi, Nak? Di atas 50 juta sampai dengan 250 gitu kan? Iya. Kita sudah pakai nih 50 juta, Nak. Jadi di sini kita kurangi 250 dikurangi dengan 50. 200 juta. Iya, betul, 200 juta. Oke. Nah, kita kalikan. Berapa sama dengan 30 juta? Lihat 30 juta ya. Iya. Oke. Bukan lagi ya. Nah, ini kan baru 250 nih. Kan masih banyak tuh. Oke, lapisan yang ketiga. Berapa persen tadi, Nak? 25%. Oke, dikali berapa? Nah, tadi kan batas maksimumnya 500 juta kan? 250 sampai dengan 500. Nah, ingat, kita udah pakai nih. 500 dikurangin 50 dulu, dikurangin 200. Berarti udah terpakai 250. Sisanya berapa jadi? 250. 250. Ya, bentar, 250 juta. Oke, jadi berapa, Nah, ini? Kalau dikalikan 25%. 62.500.000. 500. Oke, benar sekali. Nah, dari sini udah semua belum? 946 juta. Belum. Masih ada sisa kan? Oke, berarti lapisan yang terakhir yaitu adalah 30%. Dikali berapa? Nah, karena kita tinggal kurangkan saja nih, 946 juta ini kita kurangkan 500 juta. Karena kan di sini udah terpakai 500 juta kan? Nah, berarti sisanya berapa, Nak? 446 juta. 6 juta. Oke. Jadi berapa sama dengan? 133.800.000. Oke, baik. 133 juta 800.000. Oke. Nah, ini coba tolong bantu Ibu untuk menjumlahkan. Tolong. Silakan. Berapa totalnya ini, Nak? 30 ditambah 6. Ya. Jumlah PPh 28 juta gitu. 228.800.000. Gini ya? 228.800.000, Ibu. Oke, maaf. Gini. Iya, betul. Iya, Bu. Baik. Nah, ini adalah ya jumlah yang dibayarkan per tahun. Betul kan? Ya, ini per tahun. Nah, lalu per bulannya berapa? Ya kita bagi 12. Coba, Nak, berapa, Nak, sama dengan kalau dibagi 12? 19 juta sekian, Bu. Ya, sekiannya berapa? 19.066.666. Oke, kan begini ya, 66667 gitu ya. Oke, kita Iya, buat Bu. aja begini. Tuh. Oke, per bulan. Nah, artinya adalah sampai di sini Anissa memiliki kewajiban membayar pajak ya, atau pajaknya atas penghasilan tersebut dipotong ya, per bulannya adalah sebesar 19.660.000 sekian. Iya. Nah, itu perbedaannya ya. Mengapa Elvira tidak membayar pajak, tetapi Anissa membayar pajak. Jadi dari segi pendapatannya ya, itulah dilihat dari asas finansialnya. Oke, bisa dipahami?
Bisa, Bu. Oke, udah bisa nih berarti belajar menghitung pajak. Ya, sip ya. Ini sudah di-capture sama kawan-kawan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah kalau sudah. Baik, kalau sudah mohon izin Ibu share screen lagi ya. Balik ke sini. Oke. Nah ya. Nah, tadi ya ini asas finansial. Jadi dilihat dari kondisi keuangan atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Contohnya tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah asas ekonomis. Nah, kalau asas ekonomis sudah jelas nih, ya. Artinya apa? Artinya hasil pemungutan pajak di Indonesia itu harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum atau kepentingan rakyat secara menyeluruh. Ya, ingat pajak itu kan dari kita, ya kan, untuk kita, gitu. Makanya pajak kita untuk kita, gitu kan. Tagline-nya seperti itu ya yang DJP sampaikan. Nah, kemudian pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Oke, makanya nih harus hati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan, dalam menentukan sebuah regulasi dan lain sebagainya. Ya, bahkan dengan adanya pemanfaatan pajak ini ya atau pemanfaatan hasil pajak ya, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan dari luar, yaitu dari apa? Dari hutang luar negeri. Nah, kalau kita sudah mengelola, bukan kita maksudnya, kalau negara kita sudah mengelola hasil pajak dengan baik, ya, insya Allah tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Seperti itu. Tapi kan kondisi saat ini belum mampu nih Indonesia. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya ya, penerimaan pajak terus meningkat, terus potensi penerimaan target penerimaan pajak di Indonesia semua tercapai, kita bisa hidup secara tenang, pemerintah tidak memikirkan hutang dan lain sebagainya. Jadi kondisi ekonomi rakyat juga stabil, ya kan? Terus mencari pekerjaan juga mudah. Nah, jadi enak kan, indah banget kalau hidup seperti itu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya ke depannya bisa seperti itu Indonesia. Oke, baik, itu asas ekonomis ya. Yang berikutnya adalah asas yuridis. Nah, sudah jelas kalau di dalam asas yuridis ini bahwa pemungutan pajak kan di Indonesia didasarkan ya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 ayat 2 ya. Sudah jelas bahwa pajak atau pungutan lain itu diatur berdasarkan undang-undang. Ya, artinya apa? Undang-undangnya ya, selain pemungutan pajak di Indonesia tadi juga diatur beberapa undang-undang. Satu, ada undang-undang nomor 16 ya tahun 2009 itu tentang KUP. Terus ada undang-undang nomor 36 tahun 2008 ya tentang pajak penghasilan. Terus kemudian ada undang-undang nomor 42 ya tahun 2009 itu tentang PPN. Terus ada undang-undang nomor 9 ya tahun 2000 itu tentang penagihan pajak surat paksa. Terus ada undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah ya. Di dalamnya ada undang-undang PBB, ada undang-undang BPHTB ya dan lain sebagainya. Jadi contohnya itu ya, ini yang dimaksud dengan asas yuridis. Ya. Nah, yang berikutnya adalah asas umum. Kenapa asas umum gitu kan? Karena udah jelas ya, berdasarkan asas pemungutan berdasarkan asas ini ya, maksudnya asas umum ini ya, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Betul kan? Ya, artinya apa? Baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia. Tadi saya bilang pajak kita ya untuk kita gitu. Kalau pajak di Indonesia kuat, pajak kuat, maka Indonesia maju seperti itu. Ya. Nah,
Yang berikutnya adalah asas kebangsaan, sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan di awal ya. Setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negeri ini. Ya. Nah, berdasarkan atas kebangsaan pula, maka warga asing yang tinggal di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia, berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara Indonesia, maka wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia. Oke ya. Itu ya. Nah, yang berikutnya adalah asas sumber. Tadi juga sudah saya jelaskan asas sumber ini ya, dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri. Oke. Atau tempat tinggal si wajib pajak. Maksudnya adalah pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Saya ambil contoh deh nih. Contohnya ya, misalkan Soleka ya. Ada ya di sini ya namanya Soleka ya. Hadir, Bu. Ya, misalkan gitu. Soleka misalkan WNI atau warga negara Indonesia. Terus Soleka tinggal dan bekerja di Australia misalkan seperti itu. Nah, secara dokumen kebangsaan Soleka kan Indonesia, betul nggak? WNI, betul kan? Nah, tetapi berdasarkan sumber pendapatannya itu tidak wajib membayar pajak di Indonesia atau dipungut di Indonesia, tapi berdasarkan penghasilannya atau pendapatannya tadi dikenakan pajak di Australia. Maksudnya begitu. Ya, contohnya. Oke, nah yang terakhir ya ini adalah asas wilayah. Oke, nah asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal si wajib pajak. Contohnya, misalkan siapa lagi nih di sini ada Claudia nih. Misalkan Claudia tinggal di Singapura misalkan gitu. Claudia tinggal di Singapura. Ya. Nah, secara dokumen ya tinggal sebagai warga negara Indonesia, betul kan? Claudia tinggal di Singapura. Maka menurut asas wilayah baik rumah maupun barang yang digunakan Claudia tidak wajib dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Tapi sebaliknya nih, jika ada WNA itu warga negara asing misalkan Singapura, karena kan tadi kan Claudia tinggalnya di wilayah Singapura. Misalkan nih, ada warga negara asing Singapura tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, WNA tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Gitu ya. Nah, jadi itulah penjelasan singkat atas asas pemungutan pajak dan penerapannya di Indonesia ya. Karena sifat pajak adalah wajib, sebaiknya kita tidak melalaikan apalagi mengabaikan pajak ya. Oke. Nah, ini sebagai penutup dari saya, sebagai warga negara yang melakukan berbagai macam aktivitas di Indonesia, maka sudah sepatutnya memenuhi tanggung jawab yang berlaku di negeri ini. Oke ya. Nah, lalu apa nih yang akan kita lakukan ya? Pertama kita harus pahami dulu apa yang perlu difahami ya, asas pemungutan pajak dan ya, ketika kita sudah paham tentang asas pemungutan pajak, asas pengenaan pajak, maka kita sudah bisa memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Oke, demikian saya sampaikan ya. Nah, tadi saya bilang, pajak kuat maka Indonesia maju. Pajak kita untuk kita, seperti itu ya.